Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Krisna dari Tribun. Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Heru Nugroho. Wah, tepuk tangan. Nah, tentu para pandemen kesenian wayang kulit, apalagi ini fans almarhum Ki Seno Nugroho sudah hafal siapa Mas Heru ini. Ya, ringkasnya ini Mas Heru ini adalah adik bungsu almarhum Ki Seno Nugroho dan beliau juga lama mengiringi pentas Pak Seno di mana-mana, dan tentu saja sebagai adik beliau ini paham betul loro-lopone, suka dukanya, ya mungkin nakalnya juga. Nah, kita nanti akan bercerita. Saya ingin bertanya banyak tentang beliau, dan tentu saja karena ini adalah hari-hari ketika kita mengingat setahun lalu Ki Seno Nugroho dalam kebanggaan kita surut meninggal. Kita akan melihat apa yang terjadi setahun belakangan ini. Ikuti terus perbincangan kami dengan Mas Heru Nugroho. Ingatan masa, memori masa kecil Mas, mungkin ada enggak ya? Maksudnya ya selain loro-lopo itu mungkin yang menyentuh, maksudnya hubungan di antara keluarga. Oh ya, kalau memori masa kecil tuh waktu kecil sampai umur SD Mas. SD itu saya belum bertemu dengan Mas Seno. Neng Mas Seno itu saya cuma nggak sadar, teman dia sok dolan di rumah saya, di rumah ibu saya gitu loh. Sok dolan, sok ngobrol-ngobrol gitu loh. Tak ngerti yo. Nah, saya itu sama ibu saya. Lek kowe duwe Mas jenenge iki. Oke, Bu. Secara pribadi, apakah Mas Heru itu merasa proses berkesenian Mas Heru itu ada pengaruhnya gede dari Pak Seno, atau mungkin dari Papa, atau barangkali atau dari Ibu, atau seperti apa sih pengaruhnya Pak Seno dalam sampai hari inilah gitu. Oke. Untuk pengaruh musiknya, pengaruh seninya sama Mas Seno itu mungkin Mas, rasane itu semua sama antara nih perjalanan bapak, istilahnya dari mbah saya Banca, bapak Mas Seno itu saya rasa sampai ke Mas Bayu, Mas Bimo dan sebagainya itu jadi satu benang merah yang sangat panjang gitu Mas. Karena kabeh podo tetap ngulang ning seni, walaupun seninya itu macam-macam. Saya ndelok misalkan bukan hanya di wayang Pak, bukannya di wayang tok, atau mungkin juga di musik apapun itu, seni budaya apapun itu, menggambar atau player sebagai pemain musik. Soalnya dulu dari Simbah itu ketoknya juga suka wayang, cuma juga suka musik. Terus era ke Bapak Ki Suparman juga sama. Bapak itu juga ada di kaset-kasetnya itu ataupun audio yang sudah rekaman itu kan lagu-lagu ini Susana. Misalnya nggak ada lagu-lagu ini Susana itu kan sudah pop itu. Sudah lagu-lagu zaman sekarang, mengikuti zaman sekarang Bapak. Terus ke Mas Seno. Mas Seno waktu dulu perjuangannya Mas Seno golek jati diri itu kan pakai musik Pak. Pakai musik dangdut, pakai drum set sampai segitunya, sampai golek-golek itu kan juga lama bertahun-tahun sama grup karawitannya itu. Terus dengan Mas Bayu ya dengan musik seperti itu. Terus akhirnya Mas Bimo juga mengaransemen apa juga pinter. Terus saya yang istilahnya itu digambaran, oke, kita mau kolaborasi apa-apa, oke. Terus kebetulan saya juga ono ide-ide sidik buat membangun keroncong yang sangat mudah. Sekarang kan keroncongnya namanya Orkes Darurat Mas. Orkes Darurat ini juga tak promosikan sekalian karena Orkes Darurat ini kan juga Mas Bayu yang sering latihan terus saya punya ide sama Mas, nih konsep P3 ini latihan kok di syuting macam-macam. Akhirnya terbentuk wadah jenenge Orkes Darurat 17. Jadi kayak semacam benang merah karena saya sendiri komunikasi sama Mas Bayu oke, sama Mas Bimo oke, sama Seno oke. Tapi anehnya di sini Mas, anehnya dulu tuh kondangi itu di istilah iki sering diobrolin itu bahwa Mas Bimo sama Mas Bayu ini kan sudah sering komunikasi. Tapi Mas Bimo sama Mas Bayu ini
sak kecap sama Mas Eno. Jarang sekali komunikasi. Sing iso komunikasi itu malah sing ragil ya saya sendiri. Saya tuh sama Mas Bimo, Mas Eno, Mas Bayu kabeh tak lalap karena Mas Eno aku sok gojek, sok ngene aku kadang tak tekan Mas Bayu. Ora tahu Mas Bayu atau Mas Bimo. Ora tahu ngomong karo Mas Eno ya, Mas. Ngomong ngono kuwi mengan jawabane. Mungkin apa ya karena ayo sono ngene ya. Saya bukan ngerasani cuman kadang Mas Eno itu juga bersikap orang kepenak, Mas Tira kepenak itu karena apakah Sony misalkan gon pertunjukan wayang apa misalkan Mas Eno itu tuku wayang sehingga dengan pertunjukan kakak-kakaknya ini loh, kayak semacam kayak personal pribadi mereka cuman tapi enggak orang terus gitu enggak ya, enggak terus bentrok itu enggak, cuman ya meng begitu karena kalau terlanjur Dipati, lahir di daerah Jodipati itu kan terah Mangkusuman tuh Pak apa ya istilah lagi diparapi sama beberapa orang ataupun dinamai dengan Trans Jodipati ya, karena Trans Jodipati ini biasanya gitu nek nesu meneng cuman itu nggak bertahan lama. Tak blek begitu nggak ada menanya terus wis lali wis aku sakar apa tuh karo aku ambung lali aku ayo kabeh lalen jadi ini itu semua harmonis lagi walaupun aku ada kesalahan sama kakak saya sama ini Mas aku rasanya aku jadi ngopor ya Mas yo wes hilang terus gak diikut-ikut lagi ya itulah mungkin jadi semacam soal ini apa ya istilahnya kan masing-masing punya keahlian jadi menjadi satu benang merah gitu Mas dengan apa ya istilahnya darah seni saya itu yo pengen ini membuat apa semacam kreativitas yang kayak proses pengaruh itu nggak ada yang langsung ya, maksudnya transfer kamu diarahkan kamu gini kayak misalnya Mbah Banca ke Pak Warman atau Pak Warman ke Pak Seno kan juga konon tidak diajari secara langsung. Iya Mas. Iya sama. Sama juga ketika era nih mungkin ya saya istilahnya flashback ya Mas. Saya cuma diceritani jadi eranya Mbah Banca itu saya nggak menangi karena waktu saya lahir kecil itu saya belum ketemu Mbah Banca sudah meninggal. Terus ketika bapak ya juga pernah cerita aku ora diajari ya nonton ketika pertunjukan wayang itu. Terus Mas Eno ke adik anaknya ini juga nggak pernah ngajari sama. Ketika Mas Eno ke adiknya bapak ke saya itu ya juga harus ngajari blas. Cuman selain dulu wayang lah. Selain ketika mayang ana bapak tekon misalkan antara mungkin ya aku saya cerita itu antara bapak sama Mbah Banca itu ketika ngomong Pak Mbakku diajari ngene ya di istilahnya konfliknya di situ. Lah istilahnya kasarannya itu lah matamu iki ora nonton wayang bendina piye gitu loh. Kowe iki nonton nopo ya? Kuwi akhirnya ini malah menjadi sebuah apa ya Pak antusias yang sangat berlebihan. Itu wayang kuwi dan mungkin Bapak juga mungkin juga ya Mas. Leng dibujuk-bujuk suka wong liya-liya sing serawung itu dan memang yang seorang seniman itu sing paling ilmu yang paling apa ya ilmu yang paling luar biasa itu justru malah di serawung karena serawung itu ilmunya sangat hebat sekali Pak daripada kita mek ning omah meneng wae diajari ngene iki ora nyantol ki bocah iki ngene tapi nek ketika serawung justru malah ribut tuh Pak, carane nyekel wayang atau carane main musik gini ataupun gini loh, oh iya ya. Akhirnya nyantolnya malah nang ya bukan ke bapak, ke bapaknya ini cuman diarahke aja. Ini musik gini, musik semua apa budaya seni itu kuis tidak terbatas. Kuwi arep sinau apa? Jadi terus sinau. Simbah, bapak itu pun juga tahu ya sengaja ya bahwa saya nggak akan mengajari secara khusus anakku untuk iya Mas bukan aslinya bukan sengaja sih ya kayak istilah itu turun itu sama gitu dikondisikan padahal kan orang-orang misalkan sekarang belajar di sanggar kan aiso Mas belajar orang anak kecil sing tak ajari kuwi ning sanggara kono aku le bayari sanggar perkembangannya sangat pesat tuh anak zaman sekarang itu
beda, sekarang sudah beda zaman Mas. Nek zamane dulu memang tidak ada sanggar, kowe ning omah ketemu bapakmu terus, ya wis karo bapakmu. Nek kowe ora diajari bapakmu, ya wis kowe golek wong ning njaba. Nek kowe ketika mayang aku nonton, cakmu kleru, aku lagi sembenake seperti itu mungkin Pak. Zaman sekarang, nek kalau zaman sekarang kan lain. Kowe arep golek ilmu apa-apa ono. Jadi sekarang anak muda zaman sekarang itu jane cerdas Mas. Bukan jane ya, memang cerdas. Wis itu era zamannya udah berubah ya, kita harus mengikuti zaman sekarang. Nek kalau bercerita tentang wingi-wingi ya erane bapak sama Mas Eno seperti itu. Wis ora ono ngajari. Oke. Terus sekarang Mas soal masa depan ini dunia seni ya seni tradisi ya. Platform media kan banyak pilihan, kemudian orang semua dimudahkan ya, termasuk tadi soal pertunjukan yang dulu itu wayangan tuh ya sedalunata satu semalam suntuk, tapi kemudian bisa dipadatkan menjadi 2 jam, kemudian juga kita bisa mengetahui orang daya tahannya yang muda itu nonton ya paling berapa jam gitu, kalau yang tua mungkin bisa gitu. Nah kedepannya tuh kira-kira menurut jenengan gimana nih masa depan? Untuk masa depan seni dan budaya entah itu apakah ada ada ketoprak, ada gamelan, karawitan dan sebagainya, itu menurut saya not zaman kelakonnya Mas. Nggak bisa saya harus kedepannya harus punya fokus atau punya cita-cita gitu-gitu. Tapi akhirnya takutnya nanti malah justru dijungkir balikan sama keadaan, karena sekarang teknologi itu sangat hebat tuh. Wis pokoknya kowe mengikuti wae alur teknologi, tapi ya jangan sampai kita harus was-was juga, harus waspada juga, karena seni dan budaya ini sangat fleksibel sekali itu di kemana-kemana pun tuh oke Mas. Mau di ini, di itu, di istilahnya itu di tema ini oke, tema ini. Tapi menurut saya ya itu seni itu kita harus adaptasi dengan teknologi zaman sekarang. Nggak boleh situ tertinggal sudah. Yang penting kita itu tetap mikirnya sesok ke depannya era nih Nun Sewu ketika Mas Gadang itu sudah eranya anak muda atau seumuran saya itu sudah beda. Saya yakin Mas. Saya yakin nanti pewayangannya sangat beda. Saya yakin karena ya podo aja zamannya bapak dulu seperti itu klasik, sekarang Mas Eno seperti ini, zamannya Gading seperti itu. Ya podo akan naik, tapi saya yakin nggak akan pernah punah. Yakin Mas toh. Sementing nanti untuk anak muda sekarang ini harus banyak belajar, banyak istilahnya ojo pong-pong bolong lah, ini ya yang paling penting itu, jangan bolong itu. Kalian tuh harus cerdas, itu yang penting. Dan Pak Seno ini mewariskan sesuatu yang saya kira orang muda, generasi muda berbeda lah begitu ya, melihat pertunjukan wayang itu tidak hanya sekedar tradisional, tetapi ada suatu energi baru. Iya, betul. Iya, betul. Mas Eno sukses Mas. Sukses itu bisa membuat atmosfer yang sangat baru ini. Nah, besok itu akan ada seno-seno yang kecil-kecil yang akan menjadi ini atmosfer Mas Eno. Masih diselimuti dengan atmosfer anak muda sekarang. Saya yakin itu, karena ini karya Mas Eno yang wayang celimen ataupun lakon-lakon apa yang di pergelaran Mas Eno itu adalah karya. Kita tinggal mengembangkan karya ini loh. Mengembangkan ini Arta Bungkuso meneh. Iso Arta Bungkuso meneh sama dengan era-era nih anak dalang muda sekarang itu terserah sekarang nggak ada batasnya, karena monggo antara gerak Nun Sewu ya, kalau saya memang saya bukan dalang ya. Gerak apapun tuh sing penting itu penikmat itu sangat senang. Wes itu penggemar wayang kulit sangat enjoy lah, sangat menikmati hiburan itu nggih. Monggo. Oke pemirsa, ini tidak terasa sudah bermenit-menit saya berbincang dengan Mas Heru Nugroho. Ya, tentu ada bagian-bagian yang para pemirsa
melihat sesuatu yang baru dari kisah di baliknya Ki Seno, dan tentu saja karena beliau ini adalah adik bungsunya, tentu ada story-story yang mungkin belum pernah dibagikan ke Anda semua. Dan Mas Heru hari ini juga sekaligus mengenang 1 tahun surutnya Ki Seno Nugroho. Mungkin cerita ini bermanfaat bagi Anda semua. Sampai ketemu di kesempatan. Ya.